Mungkin kalian baca berita Paskibraka di IKN besok, itu pada awalnya BPIP mengeluarkan aturan resmi itu dilarang menggunakan jilbab. Dan baru tahun ini terjadi. Sebelumnya memang di bawah Kementerian Olahraga. Banyak pihak, banyak kelompok memberikan kritikan, memberikan sorotan. Ada yang asal jeplak juga ada. Tapi ada yang kemudian dia meneliti betul nggak kebijakan itu tertuang hitam di atas putih. Akhirnya kemudian betul dokumen itu didapatkan, tertuang di situ ketentuan memang tidak dibolehkan menggunakan jilbab bagi perempuan-perempuan yang menjadi petugas paskibraka. Ini contoh kezaliman yang dilakukan oleh anasir-anasir kuasa. Ini nalar PKI seperti ini. Nalar PKI. Dan tidak hanya sekali lagi, tidak hanya sekali ini orang BPIP itu bikin gaduh. Jadi sok Pancasilais, kemudian menerjemahkannya, ya ini diseragamkan semua, tidak ada keberagaman, diseragamkan semua. Ini mental-mental nalar komunis yang sangat alergi pada simbol-simbol agama. Nah kita ini kan beragam, dan keyakinan-keyakinan itu juga dijamin oleh undang-undang. Manifestasi dari keyakinan itu juga dijamin oleh undang-undang. Nah ini mau diseragamkan dengan satu aturan, dengan alibi, tidak ada paksaan. Nah, seperti orang bodoh saja. Jadi tidak paham tentang psikologi seorang yang ketika kemudian ada pada pasukan paskibraka. Akhirnya apa? Kemudian banyak orang itu mencuit, mengkritik di ruang publik. Dan ala kulli hal kemudian minta maaf, tapi juga tidak bergeming. Pada akhirnya kemudian diambil alih oleh istana, sekretariatan istana, untuk menyampaikan bahwa besok paskibraka itu dibolehkan mengenakan jilbab. Ini contoh, kalau kula panjenengan itu masyarakat Indonesia, Muslim khususnya, itu tidak berisik, itu tidak akan berubah, tidak akan berubah. Ini kezaliman yang munculnya dari anasir kekuasaan, dari unsur-unsur kekuasaan. Dan jangan dianggap loh ya, lesan itu tidak memberikan pengaruh. Dengan sosial media sekarang, semua manusia di permukaan bumi ini bisa terhubung dengan gawai selembar handphone yang kita punya. Peristiwa apapun kemudian kita bisa monitoring. Anda mungkin pernah dengar tentang teori butterfly effect. Teori ini muncul dari peristiwa badai yang sangat besar di Amerika. Itu karena asbab kepakan sayapnya butterfly, yakni kupu-kupu. Bagaimana bisa badai itu kemudian terjadi? Itu pemicunya, triggernya adalah kepakan sayap kupu-kupu. Dan qadarullah kita menyaksikan betul. Kupunya bukan satu, kupunya itu jumlahnya ribuan. Dengan kepakan mereka itu membangun gelombang udara, membangun gelombang angin yang sedemikian rupa, yang kemudian itu seperti gulungan es salju, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar, akhirnya melahirkan badai topan yang luar biasa di Amerika. Itu butterfly effect. Teori butterfly effect ini kalau kita terapkan pada konteks berisiknya masyarakat, cuitan-cuitan yang mereka umbar melalui gawai, melalui handphone mereka, lama-lama itu bikin orang-orang yang bangun kebijakan itu nggak bisa tidur juga. Berisik banget gitu loh. Kalau burung itu mencuit cuman seekor burung, tapi kalau jutaan burung yang mencuit itu bisa budek juga telinga kalau kemudian ini nggak segera dihentikan. Apalagi seorang muslim punya prinsip, apa yang dia lakukan itu targetnya bukan soal kemudian ini akan melahirkan perubahan atau tidak. Dorongannya adalah ini adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada dia untuk melakukan. Urusan hasil tidak dibicarakan. Semaksimal mungkin dia melakukan, urusan hasil dia tidak bicarakan, tidak peduli, dan tidak kemudian menjadi putus asa karena mungkin tidak akan berhasil merubah.